Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semangat? Semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk memperhatikan Pak Jadi apakah sudah rapi dan juga perhatikan coba di bawah mejanya. Apakah ada sampah? Ya, Pak. Ya, bagus ya, bagus sekali. Nah, coba ayo ketua kelas agar memimpin doa. Siap. Berdiri. Mari kita belajar, mari kita berdoa, mengalir kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi. Lagunya adalah Indonesia Raya. Nah, baik, silakan kembali duduk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan melakukan absen dulu ya. Coba nanti yang dipanggil namanya, angkat tangannya dan dijawab nak ya. Baik, ada nih ya. Saya, Pak. Ais, Arkansa, Saya, Pak. satu ya. Alia, Arjahwa, Bargis, Karista, Cantika, Dia, Dapa, Ya. Dara, Dia, Dia Luna, Depa, Ya. Dewi Lorenza, Safira. Oke, berarti ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Untuk teman-teman kita yang sakit, kita doakan agar mereka lekas sembuh. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan tepuk semangat. Masih ada yang ingin kan? Baik ya, kita mulai ya. Atau mau sambil berdiri? Atau mau duduk saja? Mau duduk saja ya. Baik, 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Nah, sebelum masuk pada materi yang baru, nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Semangat.
prosedur. Ya, silakan Safira. Prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu secara cepat dengan langkah-langkah yang tentu saja sudah tercatat. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan, Nak. Untuk prosedur ternyata masih ada yang ingat. Apa ada yang masih ingat? Manfaat dari teks prosedur? Ya, silakan Dewi. Berapa tadi, Nak? Kurang jelas, Nak. Coba, Nak. Nah, agar kita melakukan sesuatu atau sesuai dengan instruksi yang benar. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai tentang teks berita. Nah, apa sih tujuan kita belajar ini? Tujuan kita belajar hari ini? Coba, Dara katakan apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, bagus ya. Coba untuk yang kedua, apa tujuannya, Nak? Ya, jadi tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian teks berita, ciri teks berita, struktur teks berita, unsur kebahasan di dalam teks berita. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis, merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Nah, Bapak tanya dulu sebelum kita masuk. Ada yang tahu nggak apa itu berita? Yuk. Ada yang tahu nggak apa itu berita? Ya, silakan Safira. Pengertian berita adalah laporan dan informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Wah, bagus sekali, tepuk tangan, Nak. Pak ya, ada yang tahu nggak ini apa ya? Angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Selasa sore. 3 desa di 3 kecamatan terdampak. Peristiwa itu seperti pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil dan dibawa makan. Coba kalian perhatikan ya, Nak, videonya. Inilah video amatir yang merekam peristiwa pohon tumbang menimpa mobil warga saat tengah parkir di pangkalan wisata di wilayah Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Selasa sore. Tampak bagian atap mobil ringsek tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui hujan deras disertai angin kencang melanda 3 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Dampaknya, sejumlah pohon di 3 desa pada 3 kecamatan tumbang. Salah satunya sebuah pohon besar di desa Dukuhwalu, Kecamatan Kembara. Pohon tumbang diterjang angin kencang dan menimpa bangunan warung makan. Akibatnya atap bangunan rusak parah. Pada angin, hujan, itu bagi-bagi atau seperti apa? Oh, angin terus gede banget kan? Oh, tiba-tiba kan buka gitu. Ini kira-kira apa udah tua apa ini? Udah tua apa ini? Timpa apa nih, Pak? Bangunan ini. Itu udah apa? Usaha warga ya? Mau hujannya besar tadi, Pak? Mau hujannya besar tadi? Tak berselang lama, petugas BPBD bersama dengan relawan kebencanaan Kabupaten Banyumas datang ke lokasi dan mengevakuasi pohon yang menimpa bangunan itu. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, setelah kalian menonton, jadi berita itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama mana? Berita cetak, yang kedua berita daring, dan yang ketiga adalah berita audio visual. Kalian tahu nggak ini gambar apa, Nak? Ya, coba perhatikan. Ini gambar apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, ini contoh berita apa nih, Nak? Kemudian cetak yang lalu ini
Ya, coba Safira kalau dia membacakan bagaimana nak? Ya, silakan berdiri. Berita cetak diterbitkan dalam bentuk fisik seperti surat kabar, majalah, atau tabloid. Masyarakat membaca berita ini dan memberikan bagian kemarin juga sering cetak. Bagus, tangan nak. Coba hari ini untuk berita digital itu apa sih nak? Berita digital atau daring adalah media online yang dapat diakses pembaca dengan internet. Informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa disajikan oleh penulis melalui internet, bukan menggunakan kertas seperti media cetak. Ya, bagus ya. Silakan duduk, tepuk tangan nak. Coba sekali lagi. Kalau dia berita audio visual, coba Dewi. Ya, tepuk tangan. Nah, yang harus kita tahu adalah nak, kalau dia bisa cetak, dia itu ada isinya ya seperti kertasnya apa itu, koran, tabloid, majalah apa lagi, surat kabar ya. Nah, kalau dia berita digital atau daring atau dalam jaringan, dia itu beritanya ditampilkan dengan apa? Melalui internet. Nah, sekarang Pak tanya, kalau dia dari internet, apakah kita bisa berkomentar? Bisa ya, inilah dia kelebihan berita daringnya. Kita bisa sambil menonton berita tersebut, kita bisa sambil berkomentar ya. Nah, kalau dia untuk berita audio visual, kita tidak bisa berkomentar. Paham ya? Bagus. Nah, yang pertama ciri-ciri dari berita adalah yaitu faktual dan objektif. Faktual dan objektif ini maksudnya bagaimana sih? Yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini. Apa sih opini atau gagasan? Opini atau gagasan adalah pendapat seseorang ya. Jadi berita itu yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi atau baru saja terjadi. Coba yang kedua dibacakan oleh dari ini. Ya, terima kasih silakan duduk. Nah, yang kedua ciri adalah aktual. Itu kan sebelum apa kata tadi bahwasanya sesuatu yang masih segar atau masih baru kejadiannya ya. Bahkan itu terkadang begini bisa viral ya. Oke, yang ketiga coba dibacakan oleh Helen. Silakan berdiri. Yakni alur peristiwa dilakukan secara berulang. ya, silakan duduk. Ya, jadi berita itu harus kronologis atau tersusun, sudah sistematis ya nak ya. Dari apa seperti dia itu ada simbakan apa siapa itu tersusun ya. Nah, baru yang terakhir coba dibacakan oleh Alia ya. Silakan nak. Ya, tentu saja ya. Sebuah berita harus mudah dipahami oleh si pembaca ya. Nah, seperti Bapak kata tadi, bahwasanya unsur-unsur kesehatan itu terbagi menjadi berapa namanya? 5W tambah 1H ya, atau kalau di kelas 7 disingkat dengan adik simba. Yuk, karena ada enam itu. Yang pertama apa tuh? Apa? Ya, coba apa itu kenapa nak? Peristiwa yang sedang terjadi atau yang diceritakan. Yang kedua apa nak? Ya, di mana itu apa? Tempat dari peristiwa yang diceritakan ya. Nah, yang ketiga? Kapan? Ya, kapan itu terjadi peristiwa itu ya? Kapan terjadi? Oke, yang keempat? Siapa? Nah, siapa pelakunya? Siapa tokohnya? Siapa yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakannya? Oke, yang kelima? Mengapa? Ya, mengapa sampai kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi? Ya, harus ada alasannya atau penyebabnya apa. Nah, baru itu masuk ke bagian yang terakhir adalah bagaimana. Yaitu bagaimana proses dari awal ya nak. Seperti yang Bapak katakan tadi itu sistematis tersusun atau berurutan ya. Paham ya? Nah, untuk menganalisis berita atau mencari yang namanya 5W tambah 1H atau yang disingkat dengan adik simba, ada 5 langkah agar kita bisa menganalisis suatu berita. Yang pertama mana? Membaca teks berita. Nah,
kita harus membaca ya berita tersebut ya. Dan yang kedua, kita harus apa? Menentukan tema atau topik berita tersebut. Nah, kita tentukan tema atau topik berita tersebut. Nah, baru kita masuk yang ketiga yaitu setelah kalian selesai membaca beritanya dan setelah kalian menentukan tema, barulah masuk ke langkah yang ketiga yaitu apa? Mencatat 5W atau adik simba. Namanya kita akan menganalisis ya kan. Nah, langkah keempat apa nah selanjutnya? Nah, jangan sampai si pembuat berita mencampur adukkan opini pribadinya di dalam berita tersebut. Dia kalau memang itu terjadi, ya harus jangan ditambahkan dengan opini atau pendapat si pembuat berita ya. Nah, yang terakhir adalah mencatat informasi penting lainnya yang dibicarakan dalam tes berita tersebut. Nah, itu kan tadi sudah Bapak serahkan tes berita kepada kalian. Coba itu sudah Bapak serahkan LKPD-nya. Coba masing-masing kelompok silakan dianalisis ya nak. Coba nak silakan nak untuk kelompok 1, kelompok 2 kan sudah diserahkan. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 1 coba. Ya. Nah, itu kan ada sudah Bapak serahkan satu masing-masing memiliki satu contoh teks berita. Coba nak ibu kamu analisis tentang ini ya. Yaitu adik Simba. Apa ya kan? Yang kedua tadi apa? Siapa? Kapan? Apa lagi? Di mana? Mengapa? Bagaimana ya? Coba nak, yuk masing-masing kelompok ya. Nah, kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kembali ya ke Bapak ya. Oh iya, satu lagi anak ya. Dan nanti pada saat presentasi itu kan ditanya ya, sebenarnya tentukan juga apa itu objek dan subjeknya ya. Jangan sampai lupa ya. Enak. Coba, ayo yang memang belum bisa paham, coba ditanyakan bagaimana yang belum paham, ya, agar tidak ada kendala dalam mengerjakan tugasnya. Nah, sepertinya Bapak lihat mukanya kok bosan ya. Nah, karena bosan, jenuh ya. Nah, coba kita akan melakukan SPP dulu ya, bisa ya? Bisa. Baiklah, silakan nak. Berdiri ya. Ayo berdiri, kita SPP dulu ya nak. Kasih ya. Ya. Berdirikannya ya nak. Jangan macam dulu ya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yuk.
muda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Selamat belajar ya. Nah, sudah semangat kan? Sudah. Semangat kan? Silakan kembali dulu dan kerjakan tugasnya. Waktu tinggal 4 menit lagi. Nah, nanti setelah 4 menit ini selesai, nah baru nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nah, untuk kelompok lain jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Bertanya seputar apa, Pak? Seputar 5W tambah 1H. Mana tahu nanti kan dia berbicara saat membacakan hasil diskusinya tidak jelas. Nanti kalau bertanya, coba Kak ulang apa tadi yang terjadi ya kan? Begitu ya anak ya, bisa dipahami ya? Nah, bagus sekali. Kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 ke depan. Suaranya yang jelas ya nak, agar teman-temannya yang lain bisa mendengar. Ya, silakan perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil analisis kami. Ya. Perkenalkan, saya Safira Nadira Batubara. Perkenalkan, nama saya Nani Jumani. Perkenalkan, saya Esa Madani Binti. Perkenalkan, saya analisis teks berita. Yang pertama, what atau apa yang terjadi. Ya, bagus. Pemerintah Indonesia meluncurkan program vaksinasi COVID-19 booster kedua untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Lalu yang kedua, siapa yang terlibat? Ya. Pihak yang terlibat, pemerintah Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat vaksinasi. Nomor 3, kapan peristiwa ini terjadi? Program vaksinasi booster kedua diluncurkan pada 6 November 2024. Di mana peristiwa ini terjadi? Di seluruh Indonesia. Mengapa peristiwa ini terjadi? Program vaksinasi booster kedua diluncurkan karena adanya vaksinasi prima seiring waktu dan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap varian virus COVID-19 yang berkembang. Ya. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Masyarakat yang sudah mendapatkan dosis pertama dan kedua setidaknya 6 bulan sebelumnya dapat segera mendaftar untuk mendapatkan dosis booster kedua. Penilaian objek atau subjektivitas berita. Objektif, berita ini memberikan informasi faktual tentang peluncuran program vaksinasi booster kedua dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya opini pribadi atau subjektif dalam penyampaiannya. Kejelasan dan kelengkapan, berita ini menyampaikan informasi dengan jelas dan lengkap tentang tujuan vaksinasi booster kedua, siapa yang terlibat, kapan dan di mana program ini berlangsung, serta alasan dibalik peluncuran program tersebut. Ya, bagus sekali ya kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 kan sudah memaparkan hasil dari diskusi mereka. Nah, sekarang anak bapak, adakah yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang kurang jelas mungkin silakan nak bertanya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan nak yang mau bertanya. Ya, silakan untuk kelompok berapa nih nak? Kelompok? Ya. Nah, yuk. Peristiwa tersebut terjadi, masyarakat yang sudah mendapatkan dosis pertama dan kedua setidaknya 6 bulan sebelumnya dapat segera mendaftar untuk mendapatkan dosis booster kedua. Nah, bagaimana nak? Sudah ya? Ya, bagus. Yuk, apa masih ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan aku. Ya, silakan tunggu sebentar ya kelompok 4 ya. Silakan kelompok 1. Kapan peristiwa ini terjadi? Program vaksinasi booster kedua diluncurkan pada 6 November 2024. Nah, sudah ya. Ya, silakan untuk kelompok 4 ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa Program tersebut? vaksinasi booster kedua diluncurkan karena adanya penurunan efektivitas vaksinasi prima seiring waktu dan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap varian virus COVID-19 yang berkembang. Ya, jelas ya untuk kelompok 4 ya. Nah, apa masih ada yang mau bertanya nak? Oke, baik ya. Untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya juga sangat bagus ya. Semua lengkap ya. Sudah termasuk 5W tambah 1A ya. Oke, silakan dulu nak. Nah, kita tepuk tangan nak. Ya.
Ya, bagus. Untuk kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus. Nah, bagus semua ya. Nah, dari presentasi yang kalian lakukan, nah Bapak bisa atau kita bisa simpulkan bahwasanya kita semua bisa melakukan analisis pada teks berita, baik pada media cetak, baik pada audiovisual dan juga media daring atau digital ya dalam jaringan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terhadap analisis teks berita, nah Bapak akan berikan tugas ya. Nah, coba ya, nah ini dikerjakan ya. Baik untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Ini lembar kerja seperti ini ya. Waktu hanya 3 menit ya, karena ini hanya pertanyaan singkat saja ya. Ayo cepat nak, waktu kita hanya 3 menit. Ayo anakku, pasti bisa. Kan kita sudah belajar nih bagaimana cara menganalisis teks berita ya. Ada 5 langkah, dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan apanya, topiknya, baru kita mencatat poin-poin penting, yaitu 5W tambah semua atau yang disingkat dengan adik Simba ya. Ya, ayo anak-anak Bapak semangat ya, pasti bisa. Ya, sudah ya, kalau sudah boleh ya diantar ke depan nak. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membantu Bapak ya. Baik. Nah, baiklah Bapak rasa untuk materi kita selanjutnya kita akan belajar menelisik berita palsu ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita ya masing-masing ya. Amin. Nah, di lain waktu kita akan belajar apa tadi nah? Menelisik berita palsu. Nah, apa manfaatnya agar kita mengetahui yang mana berita palsu atau hoax ya? Bisa ya? Bisa. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Karena apa tadi nah? 1. Agar kita bisa menganalisis berita secara singkat ya. Jadi kalau ada berita gitu langsung kita tahu, oh ini ya yang terlibat ya. Ini yang terlibat ya. Oh ini yang terjadi ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Baiklah nah, demikianlah materinya. Nah, semoga semua yang kita lakukan hari ini dapat menjadi pelajaran untuk kita. Ya, baiklah. Demikianlah materi kita. Selamat siang. Siapa?